Assalamualaikum saudaraku yang beriman. Jumpa lagi bersama saya di channel Tungku Pro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kisah agama Yahudi menurut referensi Al-Quran. Apakah agama Yahudi itu ada atau tidak? Maka tonton sampai habis biar tidak gagal paham. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Agama Yahudi merupakan salah satu agama samawi yang memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam. Al-Quran banyak menyebut kaum Bani Israel yang merupakan nenek moyang bangsa Yahudi, serta nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Islam mengakui bahwa agama Yahudi berasal dari ajaran Tauhid yang dibawa oleh para nabi, tetapi juga mencatat berbagai penyimpangan yang terjadi dalam perjalanan sejarah mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang agama Yahudi menurut Al-Quran. Yang pertama, asal-usul Yahudi dalam Al-Quran. Kaum Yahudi dalam Al-Quran disebut sebagai Bani Israel, anak-anak Israel, yaitu keturunan Nabi Yakub. Yakub memiliki 12 anak yang keturunannya berkembang menjadi 12 suku Bani Israel. Al-Quran menyebutkan bahwa Bani Israel diberikan banyak nikmat oleh Allah, termasuk diutusnya banyak nabi di antara mereka, seperti Nabi Musa, membawa kitab Taurat dan penyelamat Bani Israel dari perbudakan Mesir. Nabi Daud diberi kitab Zabur dan kerajaan yang kuat. Nabi Sulaiman, raja yang memiliki kekuasaan besar dan bisa berbicara dengan makhluk lain. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa, dan nabi-nabi terakhir sebelum Islam datang. Allah mengingatkan Bani Israel tentang nikmatnya dalam ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janji kalian kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian, dan hanya kepadakulah kalian harus takut. Namun meskipun banyak nabi diutus kepada mereka, Al-Quran juga mencatat bagaimana sebagian dari Bani Israel sering melanggar perjanjian dengan Allah. Perjanjian dengan Allah dan pelanggarannya. Allah mengikat perjanjian dengan Bani Israel untuk tetap beriman kepadanya dan menaati hukum Taurat. Namun, dalam beberapa ayat, Al-Quran menyebutkan bahwa mereka sering melanggar perjanjian ini. Pertama, penyembahan patung anak sapi setelah diselamatkan dari Fir'aun dan dibawa ke Gurun Sinai. Mereka justru menyembah patung anak sapi saat Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima Taurat. Kemudian setelah itu kalian Bani Israel berpaling, maka kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, niscaya kalian termasuk orang-orang yang rugi. Quran surah Al-Baqarah ayat 64. 2. Mengubah hukum Allah. Beberapa ayat menyebutkan bahwa kaum Yahudi mengubah atau menyembunyikan berbagai isi Taurat demi kepentingan mereka sendiri. Mereka mengubah perkataan Allah dari tempatnya dan mereka melupakan sebagian dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Quran surah Al-Maidah ayat 13. 3. Menolak dan membunuh nabi-nabi. Al-Quran juga menyebutkan bahwa sebagian orang Yahudi menolak dan bahkan membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Maka setiap kali seorang rasul datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian menyombongkan diri. Lalu sebagian dari mereka kalian dustakan dan sebagian yang lain kalian bunuh. Quran surah Al-Baqarah ayat 87. Yahudi dalam Islam, antara kebenaran dan penyimpangan. Islam tidak menolak seluruh ajaran Yahudi. Ada beberapa prinsip dalam ajaran mereka yang masih sesuai dengan Islam, seperti tauhid keesaan Allah dan hukum-hukum dalam Taurat yang serupa dengan syariat Islam. Namun, Islam juga mengkritik berbagai penyimpangan yang terjadi, seperti
mengklaim sebagian umat pilihan tanpa ketaatan. Sebagian orang Yahudi menganggap bahwa mereka adalah umat pilihan Allah yang tidak akan diazab meskipun melakukan dosa. Mereka berkata, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, apakah kalian telah menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan menyalahi janjinya? Ataukah kalian hanya mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui? Quran Surah Al-Baqarah ayat 80. Mengharamkan dan menghalalkan sesuai kehendak sendiri. Ada kasus di mana mereka mengubah hukum makanan yang halal dan haram tanpa dasar dari Allah. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan ini dari Allah untuk menjualnya dengan harga yang murah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 79. Penolakan terhadap Nabi Muhammad. Islam mengajarkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk Bani Israel. Namun, sebagian orang besar Yahudi menolak kenabiannya, meskipun mereka mengetahui tanda-tanda kerasulannya dalam kitab mereka. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat mengenalnya sebagai mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, tetapi sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 146. Sikap Islam terhadap orang Yahudi. Islam tidak memusuhi semua orang Yahudi, tetapi menilai mereka berdasarkan keimanan dan perbuatan mereka. Ada orang Yahudi yang tetap berpegang teguh pada ajaran yang benar, dan mereka dipuji dalam Al-Quran. Di antara ahli kitab itu adalah golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah di malam hari, dan mereka bersujud beribadah. Quran Surah Ali Imran ayat 113. Namun ada juga yang digambarkan sebagai melanggar perjanjian Allah. Islam mengajarkan bahwa kaum muslimin boleh berinteraksi dengan mereka secara adil dan damai selama mereka tidak memusuhi Islam. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Kesimpulan dari pernyataan di atas, dalam Al-Quran, agama Yahudi diakui sebagai agama yang berasal dari wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Musa dan para nabi lainnya. Namun Al-Quran juga mencatat berbagai penyimpangan yang terjadi dalam sejarah dan praktik mereka, termasuk perubahan dalam kitab suci dan penolakan terhadap nabi-nabi Allah. Islam mengajarkan sikap yang seimbang terhadap kaum Yahudi, menghormati mereka yang beriman dan berbuat baik, tetapi juga mengkritik mereka yang menyimpang dari ajaran tauhid. Prinsip utama dalam Islam adalah bahwa kebenaran terakhir telah datang melalui Nabi Muhammad dan keselamatan hanya bisa dapat dengan mengikuti Islam.